Oke, kita siap-siap mulai ya. Sambil nunggu yang lain pada join-join, kita mulai aja ya, kira-kira ya. Kita mulai dulu. Oh, hold on. Sebentar. Sebentar. Halo Putri. Saya share screen ya. Kasihan pindah-pindah kelas dulu ya. Kan, sambil ada yang join-join, nggak apa-apa. Sambil kita mulai. Oke. Oke, hari ini kita ngintip dikit sih ya. Intro dulu aja. Jadi paling nggak saya ngasih apa ya, intro perkenalan dulu bahasanya kayak gimana gitu ya. Kan minggu lalu sebenarnya udah kan ya. Kali ada beberapa yang udah nginstall juga dan lain sebagainya. Tapi ini detailing lagi gitu supaya nanti pada saat kita mulai, harusnya minggu depan tuh udah mulai ini ya. Udah mulai apa namanya, hands on ya. Tapi hari ini sebenarnya saya mau jelasin ini sama sedikit function supaya nanti pas praktek udah nggak terlalu asing gitu. Oke ya. Jadi bahasa sih itu udah dari 1972, ini udah lama banget. Tapi memang kepake ya karena dia yang seperti saya ceritain waktu itu, dia tuh bagus banget untuk ini gitu ya. Dan sampai sampai sekarang ya pasti kepake gitu ya. Buat efisiensi segala macam gitu di OS, di embedded system, robotik gitu ya, IoT, ya komunikasi dan lain sebagainya kayak router gitu tuh. Itu ada bahasa programmingnya juga pakai bahasa C gitu salah satunya. Microcontroller juga gitu ya, C-like programming language gitu. Oke. Nah, kita lihat sekarang ya standarnya C gitu ya. Ini ada standarnya, biarin dulu. Pokoknya bahasanya tuh tumbuh berkembang gitu ya. Ingat saya cerita ada C++, ada Java gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, ini sengaja nggak saya full screenin karena saya mau coret-coret. Kalau kalau full screen tuh jadi susah. Jadi mendingan kayak gini. Mendingan kayak gini biar bisa dicoret-coret. Oke. Nah, kita lihat dulu ini ya. Ini include, ini tuh sih, ini sebenarnya function juga gitu ya. Kalau kita punya .h gini, itu tuh artinya dia adalah header. Header itu adalah tempat kita menyimpan eh, file-file yang berisi fungsi-fungsi gitu. Jadi kenapa kita harus manggil standar I/O ini? Karena kita tuh menggunakan si printf ini gitu. Nah, fungsi untuk memanggil printf itu ada di library stdio ini. Stdio ini isinya adalah fungsi-fungsi untuk menampilkan karakter ke layar gitu, atau apapun yang kita masukin dari input atau keyboard gitu ke layar. Jadi sebenarnya program itu isinya adalah functions gitu. Nanti pada saat jadi bahasa pemrograman itu sendiri gitu juga disusun dari fungsi-fungsi gitu. Sementara ini juga yang kita pakai nih, yang lagi kita jalanin itu juga fungsi, tapi namanya fungsi utama, di mana dia akan punya, apakah fungsi ini punya input dan punya output gitu ya. Kemudian inilah perintahnya gitu. Ada return 0 untuk memastikan bahwa oke, program ini berjalan dengan baik. Sisanya tuh detail-detail tuh harus ada titik koma gitu kan ya. Terus ada braces ini, kurung keriting ini, kurung kurawal gitu. Terus apalagi? Ini ganti line ya, null line. Jadi sebenarnya strukturnya C itu cuman gini aja, cuman simpel aja gitu ya. Oke, tapi saya mau ngedetail-detail kayak variabel dan lain sebagainya hari ini. Kalau ada pertanyaan langsung tanya ya. Maksudnya, Bu tadi ketinggalan boleh diulang, boleh misalnya gitu atau gimana? Silakan chat ya atau angkat tangan. Gitu, oke. Ini ngeprint ya. Sekarang, kalau kita lihat nanti itu, kalau kita nanti di pemrograman komputer 2, itu akan ada ini kan, ada Java kan.
Nah, Java kalau dibandingin sama C itu agak beda gitu ya. Kalau Java memang dia nggak manggil library, tapi dia tuh karena memang strukturnya dia bentuknya kelas. Jadi dia tuh pada saat dibuat, dia udah manggil kelas sama metode-metodenya sekalian gitu. Jadi nggak ada manggil ini. Nah, tapi kira-kira mirip kan ya, kurung kurawalnya, titik komanya gitu ya. Ya karena sebenarnya Java tuh berkembang dari C juga gitu. Tapi ingat yang saya ceritain nggak? Dimana si Java ini tuh si Java ini bantuin ngurus memori. Dimana kan kalau di C ada malok ya, dialog mengalokasikan memori sama ngelepasin memori kan. Kalau di Java ada garbage collectornya gitu. Jadi memang tapi mirip gitu bahasanya. Hmm, Java lebih lebih panjang lah ya deklarasi-deklarasinya gitu ya. Oke, sekarang kita lihat nih ya. Ini yang saya cerita. Kemarin minggu lalu, ingat gak? Saya pernah cerita tentang yang namanya, apa coba? Namanya interpreter. Iya kan bahasa pemrograman harus pakai interpreter buat apa? Buat menerjemahkan bahasa kita ke bahasa mesin kan. Caranya bisa pakai interpreter, bisa pakai compiler, bener nggak? Apa bedanya? Kalau compiler tuh dia jalanin semua, terus errornya di akhir semuain gitu ya. Kalau interpreter tuh per baris gitu. Ya kayak interpreter orang aja, kayak interpreter bahasa gitu ya. Nah, tapi kalau kita pun compile, itu ada prosesnya lagi gitu. Kan ingat nggak kalau kita mau pakai C++ kan kita harus install GCC kan? Ada caranya, kemarin saya kasih link yang di ChatGPT. Kalau kalian mau install atau mau pakai Visual Studio Code atau mau pakai Replit, itu terserah. Tapi kayak Replit tuh paling paling enak gitu ya. Kalau kalau tapi intinya di servernya Replit tuh pasti ada GCC-nya gitu. Dia tuh adalah compiler dari si sisi ini gitu. Oke. Nah, prosesnya itu tuh kayak gini. Di mana kita tuh saat ini dulu ya, ngetik dulu misalnya di mana sih tuh ketiknya, kalau di Replit ya di editor Replit. Nanti compilernya tuh di servernya Replit. Atau kalian mau lokal, misalnya punya apa? Edit edit plus edit plus iya, edit plus atau Notepad atau Visual Studio Code. Tapi kan kita ketik dulu kan. Nanti baru kita compile. Nah, pada saat compile itu isinya adalah di preprocessing dulu, disiap-siapin dulu. Dia 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 ngapain Bu siap-siap tuh? Jadi gini, kalau kita mau execute suatu program, si OS nih sibuk banget nih operating system. Dia akan sediain tempat gitu. Nih lu mau execute gitu ya. Tapi kan dia ngecek dulu misalnya nih program yang mau execute siapa nih? Usernya atau program lain atau apa nih gitu ya. Tapi kalau udah dia sibuk nyiapin tempat itu. Kayak tadi Bu Intan gitu. Jadi kita tuh kayak kayak coding, kita mau ngeran coding nih, kelas ini mau run gitu ya. Nah, kampus tuh OS-nya gitu. Kampus tuh sibuk nanti, oh kelasnya di mana, resource-nya apa aja gitu. Misalnya, oh kelas ini harus ada asisten ya, harus ada wifi-nya, harus ada proyektornya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, si OS tuh sibuk nyiapin ini, preproses dulu gitu. Nanti, si compiler ini yang merubah bahasa kita menjadi machine code gitu ya. Gitu. Baru itu belum selesai loh. Jadi setelah repot nih si OS nyiapin, oke lo boleh running alamat sekian sampai sekian boleh dipakai buat program ini gitu ya, untuk nge-run. Variabel misalnya variabelnya taruh di sini, komen-komennya taruh di mana gitu ya. Ini alamat di memori itu udah di-assign gitu sama si OS. Kenapa operating system harus nge-assign? Nah, seperti kayak tadi gitu, supaya nggak bentrok. Soalnya kan di storage gitu ya, di operating system, kalian kebayang nggak sih misalnya punya OS ya, di smartphone atau di komputer gitu. Suka misalnya nge-restart nggak misalnya gitu atau nge-hang. Kenapa sih gitu gitu. Nah, itu tuh terjadi tuh pada saat biasanya deadlock gitu. Memorinya penuh. Terus kayak tadi tuh kayak kalian kelasnya bentrok gitu ya. Terus yang satu nggak bisa ngapa-ngapain, yang satu juga gimana gitu. Nah, tapi nggak exactly like that gitu ya. Tapi kasus-kasus di mana assign apa ya namanya resource pembagian resource itu
masalah yang pelik gitu. OS juga pusing, makanya harus diberes-beresin kan, kayak mana proses yang udah selesai terus dibubarin. Nah, yang susah tuh kalau ada banyak proses, kemudian sulit di mana ngebagi resource-nya gitu. Kayak, ini kelas banyak banget, tapi kampus gak cukup gitu misalnya. Nah, itu susah tuh gitu. Gimana ya? Kelas apa yang harus di-cancel? Nah, itu kan proses lagi. Oke, nah udah. Nah, setelah itu baru kita masuk ke compile kan, create machine code. Nah, sampai situ belum beres. Ada yang namanya link. Link itu adalah yang tadi. Kalau kita misalnya manggil library, itu di link sama dia. Jadi dia udah siap nih bahasa ya, mesin code-nya. Tapi kan ada link yang tadi kayak misalnya, ternyata dia include matematik, library math gitu, atau library input output, atau library apa gitu. Nah itu nanti di link supaya bisa dieksekut bareng-bareng gitu. Jadi disambungin ke library dan yang tadi habis dikompil supaya jadi exe. Oke, exe kebayangkan executable code. Jadi code yang bisa di-run gitu ya. Nah, setelah code itu bisa di-run, maka tinggal di load dan dijalankan. Tapi sebenarnya kalau misalnya saya mau ceritanya kalau di kuliah operating system, itu tuh operating systemnya ya ini loading ini. Dia akan loading si programnya ke memori. Nanti tuh di memori itu ada yang namanya program counter tuh. Program counter tuh yang ngaturin ini komen pertama, komen kedua, terus ada misalnya kita punya alamat lain gitu ya untuk nyimpen datanya. Oh, datanya ngambil di sini, komennya ngambil di sini. Itu tuh suatu program ke memori itu butuh coding juga gitu. Si OS tuh sibuk banget gitu. Kayak tadi yang ngeload misalnya, oke kelas ini dipindahin ke kelas itu dipakai kelas ini misalnya gitu ya. Itu kan juga kampus harus mengadakan koordinasi karena sama operating system di kita juga gitu, di komputer kita juga kayak gitu. Nah, nanti si CPU ini, Central Processing Unit gitu ya, si prosesor dan memori, itu baru menjalankan kode kita gitu. Oke, kebayang ya? Jadi kira-kira kayak gitu. Nah, proses yang dilakukan oleh C ke bahasa mesin itu lebih cepat karena lebih dekat gitu daripada bahasa lain. Misalnya for generation language gitu ya. Misalnya SQL gitu atau misalnya Alexa gitu ya atau Siri gitu. Nah, itu jauh lagi tuh di atasnya gitu. Kenapa? Karena kan misalnya Siri gitu ya atau Alexa, Alexa play Baby Shark gitu misalnya. Itu kan dia ngapain dulu? Kalau secara sequence apa algoritmanya atau flowchart-nya? Dia kan recognize voice dulu kan? Oh, dia ngomong apa nih? Kata dia. Oh, panggil gue, suruh Pak Baby Shark. Udah, proses dulu. Begitu kan dia nanti mecah dulu kan sintaksnya. Play Baby Shark. Oke, kata kerja, kata benda. Baby Shark apa nih? Oh, lagu nih. Kalau di statistik dia pakainya lagu. Dia search dulu gitu kan. Dan seterusnya gitu sampai sampai di execute. Pokoknya panjang gitu ya prosesnya. Nah, kalau si itu lebih deket ke bawah gitu ya ke mesin jadi dia cepet banget gitu. Oke. Nah, sekarang kalau kalian lihat detail-detailnya nih kayak gini. Yang tadi ya fase-fasenya editor, preprocessor, compiler dan linker gitu ya. Oke, ini visualisasi aja nih. Terus di load gitu. Oke. Oke ya. Nah, kalau kita mau ngetik itu terserah kalian. Yang tadi saya bilang mau notepad boleh, mau pakai Replit boleh gitu ya. Em, tapi kalau kita mau ngejalanin, ini yang saya mau jelasin ya. Di C++ itu cara ngompalnya, kan kalau misalnya kalian pakai, ini biar tahu aja ya, in case gitu. Kalian punya terminal yang ya udah gue nggak bisa ke Replit gitu, juga nggak bisa misalnya pakai Visual Studio Code, bisanya ngeran GCC di terminal gitu ya. Gini gini ini saya jelasin dulu, tunggu sabar ya biar nggak bingung. Gini ini tuh namanya apa, eh makanya Polon apakah saya Hello Bro ya, ini yang kemarin Hello Bro kan. Oke. Oke ya, ini kan bahasa C ya.
Ini saya jalannya di Visual Studio Code. Tapi saya udah punya GCC nih, karena bawaannya Mac itu udah ada GCC. G++ juga udah gitu ya. Nah, ini kan kode yang kita tulis ya. Nanti kan ngerannya tuh tinggal gini kan, mencet ini nih. Jadi kalau saya ngeran, saya tinggal mencet ini ya, terus dia langsung compile gitu dan ngeran kode ini gitu. Nah, ini tuh kan keseluruhan ini tuh namanya integrated development environment. Jadi ini tuh dibuat ini ya. Jadi integrasi dari semua ya, visual gitu ya. Terus kok integration gitu bahasa Inggris dong. Development. Jadi IDE itu boleh pakai macam-macam. Tapi ini tuh buat kita ngoding gitu, maksudnya nge-develop code gitu ya. Environment-nya tuh udah ada, kita tinggal pakai gitu. Maksudnya ini ya, si IDE ini. Nah, kalau di Replit tuh diinstalnya kan di server dia. Kalau di Visual Studio Code tuh udah ada semua di sini gitu. Kita tinggal pakai. Bahkan ada AI-nya gitu. Sekarang tuh udah standar lah, IDE itu udah dilengkapin sama AI juga. Tapi kalau saya suka dimatiin soalnya cerewet. AI-nya suka ngasih tahu padahal saya pengen ngetik gitu. Tapi mempermudah juga sih kalau ngetik. Dia complete sentence-nya tuh enak juga gitu ya. Nah, kalau kalian perhatiin di sini tuh apa sih? Kan ada konsol output tuh kan buat keluaran ya. Ini debug, ini untuk ngecek kalau ada error ya. Terus ada terminal kan. Nah, terminal ini itu adalah sebenarnya kan kalian bisa juga pakai terminal kayak gini gitu. Di Windows tuh ada CMD. Kalau di Windows, kalau di Mac ya pakainya ini ya, si terminal ini ya, si terminal. Nah, terminal ini adalah kan tempat kita masukin perintah kan. Kalau di Visual Studio Code itu kan kita bisa pakai ngeran yang tadi tanda play itu, bisa juga ngetik sendiri di sini. Kalau di Replit tuh tinggal run aja kan gitu. Nah, just in case gitu, supaya kalian ngerti ya si compiling itu, sebenarnya harus perintahnya tuh ini gitu ya. Perintahnya gcc, terus udah gitu nama file yang mau di run gitu. Terus min o itu artinya output, nama outputnya apa gitu. Jadi kalau saya misalnya saya mau compile di sini ya, itu saya akan bilang gcc gitu ya, hello bro, .c gitu ya. Min o-nya mau apa gitu. Misalnya bro gitu ya. Nah itu dia nanti ngopelnya gini gitu. Nah nanti saya ngejalannya pakai titik, garis miring, bro gitu. Nah, nanti dia tampilannya hello bro. Kelihatan nggak nih di bawah sini? Gitu. Jadi perintahnya sintaksnya gini. Oke, oke. Nah, kalau misalnya ya, kalau misalnya saya lupa deh, kalau misalnya saya nggak pakai min o, itu nanti dia jadi a out deh. Nah, jadi a out ini kalau nggak salah ya, a out namanya shell. Nah, itu. Jadi kalau kita nggak kasih min o, outputnya tuh nanti jadi si a dot out itu. Kalau kita pernah ngeran kayak gitu juga, berarti a dot out yang sebelumnya akan dihapus gitu. Itu ya, jadi proses compile-nya biar kalian tahu aja. Tapi kan paling nggak ya udah nanti ya kayak gini kan ngerannya, misalnya kalau hello C berarti hello rencananya dot garis miring hello. Oke, saya sekarang mau ngajarin arsitektur komputer dikit ya. Saya mau ngasih tahu di sini. Explain about compiling C code with apa ya, level of apa ya, ntar dulu, level of quality. Tunggu. Oke, nah jadi ini contoh aja sih sebenarnya. Kalau misalnya oke.
Bagus deh si C++ nih. Jadi gini, kalau kita lihat di low level, kan kalau kita ngompal begini aja kan harusnya ya. Ya kan kalau kita ngompal. Kayak tadi ya, maksudnya bagusnya sih emang nama outputnya sama sama nama filenya ya, supaya tapi nggak pakai C gitu. Supaya kita apa namanya? Supaya kita apa namanya? Nggak bingung gitu ya. Nah, tapi tunggu. Sebenarnya kita tuh bisa ngatur kualitas kodenya gitu ya. Misal nih yang mesti dilihat. Jadi ada yang namanya optimization gitu kalau di compiling. Ada levelnya gitu. Jadi kita bisa misalnya oke, O min O0 itu nggak ada optimize. Jadi ya udah gitu. Si kodenya pada saat kita compile ya nggak di-optimize. Tapi kalau misalnya min O1 aja, itu ada optimization tuh. Kode yang nggak bagus tuh di-remove. Supaya apa? Supaya lebih cepat gitu. Kalau min O2, optimize lagi. Speed sama code size-nya tuh di balance gitu. Minus O3, maximum optimization gitu. Agresif nih, tapi filenya bisa jadi gede gitu. Nah, itu tuh bisa si programmernya tuh ya, yang programmer low level tuh, dia kalau udah jago tahu gitu gimana caranya mengoptimize misalnya buat suatu sistem tertentu, entah itu roboting, entah sistem kontrol, entah operating system gitu ya, kayak gimana caranya bikin eh, apa coding yang kecil gitu, biasanya untuk sensor gitu ya, untuk robot mungkin untuk apa gitu tuh bisa kita atur gitu. Hmm, apa compilingnya gitu ya, optionnya gitu. Nah, when to use-nya adalah min O2 itu bagus buat general performance. Jadi biasanya kalau misalnya gue pengen cepet gitu ya pakai min O2 gitu. Min O3 tuh agresif lah ya. Min OS itu baik untuk embedded system, tapi kita mah nggak usah gitu ya, nggak perlu dioptimize gitu. Tapi itu saya kasih gambaran bahwa kayak gitu loh, compiling tuh sebenarnya masih bisa di-adjust lagi gitu. Nah, oke ya. Sekarang kita ngomongin variabel. Kemarin kan belum ya. Jadi kita sebelum mulai kita udah lihat dulu. Nah, dalam bahasa pemrograman itu ada variabel selalu gitu ya. Yang membedakan itu adalah jenisnya sama namanya sih sebenarnya, tapi sama kapasitasnya. Nah, kalau ini kan kalian udah paling familiar ya sama baris-baris ini kan. Sekarang kalian lihat cara deklarasi variabel tuh di sisi adalah ini, integer itu adalah bilangan bulat. Jadi kita punya 4 variabel di sini. Isinya adalah bilangan bulat. Kalau ini bilangan pecahan gitu. Nah, ini kan kita kasih harga ya gitu ya. Value 1 diisi 2, value 2 diisi 4 dan seterusnya. Sum itu dijumlahkan, average itu dibagi rata gitu ya. Itulah sebabnya average ini harus float karena pembagian itu kan biasanya pecahan. Kemudian pada saat kita ngeprint, ingat nggak? Harus ada placeholder-nya. Jadi kita bilang rata-rata dari bilangan integer ini kan kita taruh placeholder-nya dulu kan, tempatnya dulu, is, ini hasilnya. Nah, nanti baru kita bilang, yang placeholder pertama isinya value 1, placeholder kedua ini, dan seterusnya gitu. Nanti yang terakhir itu average. Itu dia bentuknya float. Jadi kalian jangan salah gitu ya. Jadi di situ kita memang harus biasa dengan dalam bahasa pemrograman apapun gitu ya. Harus biasa dengan tipe data, terus harus dibilangin di sini juga di placeholder-nya. Nah, nanti beda sama Python. Python tuh kita nggak usah declare tipe datanya apa, dia tahu sendiri si Python tuh. Terus kita nggak usah pakai placeholder kayak gini, walaupun ada format yang bisa begini, cuman nggak apa ya, nggak sedetail si C lah gitu ya. C itu lebih strong type gitu ya. Oke, udah. Jadi apa namanya, variabel itu kan sebenarnya harus dikasih nama ya. Nama itu adalah identifier gitu, kayak kita semua punya nama. Nah, hati-hati dalam menamai variabel gini, itu pastikan nama variabelnya jangan aneh-aneh. Dulu saya pernah punya temen mahasiswa gitu ya, siapapun lah ya, kalau ngoding tuh seneng misalnya kasih nama random gitu. Itu not helping, jangan dibiasain.
bagus itu adalah kasih nama yang simple. Kalau mau besar kecil atau gimana, tapi biasanya kecil semua. Kalau misalnya dia terdiri dari 2 kata, biasanya kata kedua itu ada huruf besar di atasnya gitu. Ya, tapi apa boleh pakai angka tapi jangan menggunakan nama random, terus jangan menggunakan reserve word. Reserve word itu adalah kata-kata keyword yang dipakai untuk bahasa pemrogramannya gitu. Jadi kita nggak bisa ngasih nama variabel integer gitu, atau main gitu, atau int atau apa return gitu, nggak bisa karena dia dipakai oleh bahasa pemrogramannya gitu. Oke, oke. Nah, sekarang kalau kalian disuruh buat gitu ya, algoritma, flowchart, sama pseudocode, untuk ini kan gampang ya, bisa ya. Misalnya kita mau bikin rata-rata dari 3 numbers, ya udah berarti masukin 3 numbers, jumlahkan mereka, dibagi-bagi 3, terus di print gitu kan gampang ya. Oke. Nah, sekarang ntar dulu, sebenarnya bisa dimasukin bareng kan. Nah, sekarang codingnya kayak gimana? Kalau ini kan kita assign satu-satu ya. Kalau ini di coding yang ini, itu kita minta masukin gitu. Jadi kita define variabelnya, tapi kita pakai nanya ke usernya 3 kali berarti kan. Nilai pertama berapa, nilai kedua berapa gitu kan, nilai ketiga berapa gitu. Tapi pada saat scan, ingat, nah ini mulai nih sedikit kriptik ya. Kita nge-scan apa nih? Integer kan, ini juga integer kan, dan ada dannya ya di sini ya. Dan itu adalah address. Jadi dia bilang kalau misalnya kalian input, misalnya dia nanya kan, first value-nya berapa? Misalnya 9 gitu ya. Nanti 9 tuh ditaruh di alamat ini gitu. Karena si value 1 tuh, ingat gak tadi pas di compile, itu kan dia si OS kan nyiapin tempat tuh di memori. Misalnya memori itu disimpannya dalam bahasa heksa gitu ya. Misalnya alamatnya di FFF gitu ya. F A 12 misalnya gitu ya. Alamat heksadesimal gitu. 0x gitu ya. Berapa gitu alamatnya. Nah, dia simpan misalnya, oh 9 ini alamatnya di sini. Berarti ditaruh nah di sini gitu. Atau gini lah biar kalian nggak bingung. Misalnya saya bikin ya. Ini alamat memori. Tapi biasanya nggak persis sama ya. Soalnya kan di memori ada yang dipakai buat OS ya. Katakan misalnya alamatnya tuh di 0 misalnya 00 gitu. Nanti ini di sini berikutnya alamat 0 misalnya 01. Sebenarnya nggak 01 sih ya. Karena nggak mungkin cuma 1 bit gitu ya. Pokoknya dia ada alamat berikutnya gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Tapi intinya ditaruh di mana? Second value misalnya berapa? 3 gitu ya. Oke, 3 taruh di sini. Oke. Nah, sekarang saya mau jelasin ini dulu deh. Biar nggak bingung. Kalian perhatiin nggak? Kalau misalnya punya komputer. Saya punya komputer nih. Kalian lihat ya, biasanya tuh komputer tuh berapa bit sih kalau kalian cek? Misalnya kalian beli komputer, yang kalian cari apa sih? Yang memorinya gede. Atau misalnya berapa bitnya di sini dilihatin nggak ya? Oh, nggak ada di sini. Tapi harusnya 64 bit ya. Jadi kan komputer tuh kan gini. Kalau kita cari komputer, biasanya kalian cari yang gimana sih? Yang memorinya gede, ya kan? Prosesornya kenceng kan? Terus gigahertznya tinggi gitu ya. Misalnya berapa gigahertz gitu ya. Terus bitnya berapa gitu. Nah, komputer tuh biasanya punya berapa bit kan? Ada yang 16 bit gitu ya. Ada yang 8 bit zaman dulu. Ada yang 32 bit. Sekarang tuh udah 64 bit gitu. Komputer 64 bit. Makanya komputer sekarang itu kalau ngeran aplikasi komputer lama tuh bisa, tapi komputer lama ngeran aplikasi sekarang tuh nggak bisa karena bitnya beda gitu. Kalian suka kan saya download sesuatu ini buat kamu, komputer kamu berapa bit gitu. Suka dia tanya karena beda gitu, eksekusi filenya beda. Ini saya mau ngejelasin aja sedikit ya. Jadi bedanya kalau misalnya
kalian punya komputer nih, katakan ini 8 bit ya, komputer 8 bit ya. Berarti itu lebar memorinya tuh 8 bit. Kebayang nggak? 8 bit. Jadi dia bisa menyimpan 8 bit data gitu. Variabelnya tuh panjangnya segitulah kira-kira. Katakan integer tuh 8 bit ya. Berarti kan kalau misalnya kita nyimpan 9 itu kan di dalam 8 bit. Berarti alamat berikutnya tuh nggak mungkin 0,1 gitu. Berarti alamat berikutnya tuh pasti 8 dong, karena geser 8. Kayak rumah aja, alamat rumah itu misalnya rumah saya ada 4 gitu berjejer. Rumah tetangga saya berarti kan setelah 4 kan gitu. Ya nggak? Nah ini berarti misalnya ini 08 gitu ya. Gitu. Terus nanti berikutnya, tapi ini dalam heksa ya, berarti nanti ini tambah 8 lagi dan seterusnya gitu. Kebayang? Nah, kalau kita punya komputer 8 bit, itu berarti dia bisa punya alamat. Ini kan kita ngomongin alamat ya, alamat yang digunakan untuk mengeksekusi program ya. Dia bisa mengeksekusi 2 pangkat 8 alamat gitu. 2 pangkat 8 tuh 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Jadi ada alamat segini banyak yang bisa dipakai untuk nyimpen instruksi. Kalau komputernya 64 bit, berarti ada 2 pangkat 64 gitu. Instruksi yang bisa dijalankan sama komputer itu. Artinya apa? Komputer yang lebih baru itu jumlah instruksinya bisa lebih panjang dan bisa lebih banyak. Makanya mereka bisa ngejalanin lebih banyak aplikasi kan. Dan bisa lebih cepat juga. Nah, kalau komputer jadul yang cuma 8 bit, ya dia sempit banget gitu. Cuman bisa segini. Jadi benar-benar harus diatur gitu. Kayak kalian misalnya apa ya? Saya punya warung nih atau rumah makan kecil gitu. Itu kan mesti diatur tuh. Aduh, nggak cukup nih. Apa ada customer lagi, dapur juga makin nggak cukup gitu kan ya. Sempit lah segala macam gitu. Itu harus dioptimalkan dan itu butuh butuh kerja. Makanya suka lemot kan kalau device lama tuh karena dia repot gitu ngatur resource-nya dia dengan apa ya misalnya beban yang untuk zamannya dia dulu nggak seberat itu sekarang tuh beban-bebannya besar gitu. Nah jadi kayak gitu ya. Jadi pada saat kayak gini ya naruh-naruh di alamat ini tuh OS udah nyiapin tempatnya terus sama dia ditaruh-taruhin gitu. Nanti nanti kalau udah diambil lagi. Nah, nanti berikutnya si ini misalnya angka berikutnya 5 gitu ya. Gitu ya. Oke. Terus udah kan value ketiga itu adalah tar dulu. Kalau saya 8 bit berarti 24 ya. 24 saya berapa dong berarti? Ini tambah 8 berarti 8 tambah 8 16 berarti 1 F ya. 1 F atau 1 nol lah. Pokoknya ini berikutnya gitu ya. Nah, value 3 kan. Nah, berarti nanti di sini kan ini kan si pertama kedua. Nanti sumnya mungkin taruh di sini gitu. 9 tambah 3 tambah 5 gitu ya. Jadi berapa hasilnya? 12, 17 kan berarti di sini gitu. Terus nanti di sini tuh sebenarnya ada satu lagi buat nyimpen average. Average itu 17 dibagi 3 gitu kan berarti. Dan seterusnya gitu. Nah nanti kan pada saat ngeprint, dia manggil-manggilin lagi kan. Oh berarti the average of ini, dan ini. Oh 9, 3, dan 5 itu adalah eh eh average ya. Adalah 17 bagi 3 gitu. Katakan 5. 5, sekian gitu ya. 5, sekian. Ya kan 17 bagi 3 berapa sih? 5 kan? 5, sekian kan? Gitu. Jadi pada ribet lah kalau di belakang layar kayak gitu. Low level programming tuh kayak gitu. Tapi seru ya karena eh, ada yang proses yang sebenarnya menarik gitu. Kayak kehidupan kita juga gitu ya. Ngatur resource, ngatur apa atur urutan kerja, gimana caranya biar optimal, gimana caranya biar nggak bentrok dan lain sebagainya, gitu ya. Nah nanti kita lihat sini ada nggak ya? Oh ada. Oh nanti taruh. Precision. Pokoknya saya cek dulu ya. Kok nggak ada ya? Tunggu dulu, tunggu. Oh nggak ada ya? Tunggu, sabar. Hmm. Mm, 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 mm. Oke, kita tolong ChatGPT dulu. Hmm.
suruh jelasin. Create a table of all data types in C with the length. Oke. Ini saya ngejelasin ini ya, hal yang behind the scene gitu, biar kalian kebayang. Kenapa sih gitu ya? Orang tuh, kenapa sih program tuh suka ada yang crash? Kenapa sih orang bisa bikin coding yang bagus sama nggak bagus, efisien sama nggak efisien? Kalian lihat deh, ya. Kalau misalnya kalian lihat ada tipe datanya kan? Nih, sekarang tuh arsitektur yang dulu udah nggak dibahas. Jadi kalau kalian misalnya lihat ya, ada sistem 32 bit atau 64 bit, itu kayak yang saya jelasin. Memorinya dia panjangnya segitu. Lebarnya tuh 32 bit. Nah, kalau di dalam computing gitu ya, komputer gitu, kita tuh ngomongnya bytes kan. Bytes itu tuh 8 bit gitu ya. 1 byte itu 8 bit. Berarti kalau 32 bit itu 4 bytes kan ini. Ini 4 bytes ya. Ini berapa? Ini 8 bytes kan gitu. Oke. Nah, lihat. Yang mau saya jelasin adalah gini. Tipe data itu panjang byte-nya beda-beda kan. Kalau integer dia tuh 4 bytes. Berarti 4 bytes itu berapa? 64 bit kan. Berarti dia ngabisin satu rak ini ya, satu rak memori kalau dia panjangnya 64 bit ya. Ini kalau 64 bit itu berarti kan dia 8 bytes ya. Berarti satu integer tuh ngabisin segini kan. Ini integer tuh satu segini, satu bilangan itu ngabisin 64 bit atau 4 bytes. Oke. Nah, berarti kan dia ngabisin segitu. Kalau misalnya kita pakai short int, itu dia cuma 2, dia cuma pakai separohnya segini. Kebayang? Kalau long int itu bisa 4 atau bisa 8. Kalau 8 berarti dia pakai dua ini, 2 row ini. Kebayang nggak? Nah, kalau kita ngoding ya, terus sembarangan. Sebenarnya kalau misalnya kita cuma ngoding biasa nggak usah dipikirin lah udah pakai. Tapi pada saat kita sudah harus optimize, harus lebih dalam lagi belajar programmingnya, terus implementasinya juga lebih serius gitu ya. Itu milih data type itu kalau ngaco itu bikin lama gitu, sama bikin penuh. Kalian kebayang nggak? Misalnya kalian ngitung ya. Kalian ngitung misalnya perhitungan kalian tuh misalnya ngitung apa? Misalnya ngitung iterasi ya. Cuman 100 gitu misalnya. Iterasinya cuman sampai bilangannya itu cuman kecil. Itu tuh jangan pakai integer. Integer tuh gede banget nih. 2 miliar sampai minus 2 miliar sampai 2 miliar gitu. Nah, kalian juga mesti lihat kalau misalnya kalian bikin accounting system, terus kalian nyimpen misalnya data yang lebih dari 2 miliar, 1 triliun gitu, nggak cukup tuh pakai integer. Gitu. Harus pakai long int. Jadi gede, tapi memang ya ini saya nggak tahu sampai berapa nih. Banyak banget nih nggak tahu nyebutnya ya. Tapi segini banyaknya gitu. Jadi maksud saya gini, di bahasa pemrograman itu representasi bilangan itu bisa kita atur dan sebaiknya disesuaikan supaya nggak boros memori. Karena kalau kita data angkanya kecil, pakai 2 bytes aja, jadi nggak penuh gitu. Jadi nggak ngabisin ini kan. Kalau kita pakai gede-gede, angkanya kecil, ini kan ngabisin memori. Walaupun kalau cuma ngeran, misalnya cuma ngeran penjumlahan 3 bilangan sih nggak kerasa sih gitu. Cuman supaya kalian kebayang, oh ternyata bisa kita atur juga tuh gitu ya. Eh, ininya apa namanya, bagaimana cara menghemat memorinya. Nah, kayak float itu pecahan bisa 4 bit, bisa 8 bit, bisa sekian tergantung compilernya gitu ya. Yang dibutuhkan aja gitu. Karakter itu satu byte ya. Ini satuannya byte ya. Berarti ini 8 bit. Ini karakter 1 byte, boolean 1 byte. Kalau void nggak ada. Kalau array tergantung dia tipe array-nya apa, integer atau float. Kalau pointer 4 atau 8 bit dan seterusnya. Udah cuman gitu. Jadi itu tuh saya mau nunjukin bahwa oke, tipe data itu ada macam-macam.
sebenarnya bisa kita optimize lagi dengan penggunaan memorinya gitu. Oke, oke. Nah ya. Terus formatting yang tadi, yang saya bilang, nih ya, kalian perhatiin ini aja. Itu tuh kita bisa nambahin angka. Jadi kalau kalian lihat kayak gini ya, persen, kan tadi persen D. Kalau ada duanya, itu berarti kita mau ada dua digit gitu. Jadi kalau saya kalian, Bu saya pengen ngeprint tapi 2 digit. Kalau divisi gimana? Ya pakai D ini. Kalau saya 4 jadi 4 digit. Kalau misalnya, jadi kalau saya punya angka 1 gitu, dia 1 gitu ya. Kalau kita nggak bilang kan angka 1 aja ya. Tapi kalau pakai 2 digit dia jadi 01 gitu. Atau misalnya 09 gitu ya. Gitu. Nah, kalau float bilangan pecahan 5,2 itu artinya dia punya 5 slot buat 5 digit, tapi jadi misalnya gini, jadi XX 5 digit, tapi yang 2 digit itu dipakai buat desimalnya gitu. Kebayang? Gitu ya, gitu ya. Dah. Ini intro dulu. Oke. Aduh, bener kalian masih ini kan ya, nggak ngantuk. Karena baru mulai puasa ya, kasihan ya. Pagi-pagi udah kuliah. Gitu ya. Nah, sekarang kita bisa lihat kalau kita rubah-rubah ini ya jadi kayak gini gitu ya. Jadi ngeprintnya tuh kayak gini. Kalau 2 digit ya 3 tetap 3 gitu ya. Kalau 5 dia ada tambahan. Kalau 7 ada tambahan lagi. Width-nya tuh jadi nambah aja gitu dengan ininya. Dengan lebar formatnya. Nah, itu nggak itu sebenarnya kosmetik aja. Oke ya. Dah. Terus kalau komentar itu pakai ini ya. Misalnya kita mau nambahin keterangan gitu di dalam coding kita. Kalau misalnya codingnya panjang, maksudnya baris yang mau kita komen jadi komentar tuh lebih dari 1, kita bisa pakai slash bintang, terus ditutup lagi sama bintang slash. Tapi kalau cuma 1 baris pakai gini aja. Jadi kayak contoh ya, misalnya saya mau ini kita mau ngeprint gitu ya. Ini kan 1 baris ya. Jadi kita mau ngeprint hello bro gitu. Ya udah. Terus nanti kalau saya di sini, saya dulu waktu kuliah suka kasih gini. Misalnya kalau dulu diajarinnya, ini kan sebenarnya kalau nih ya kalau saya ini tuh kalau komentarnya panjang, kalau kita pakai garis miring bintang garis tuh kita bisa segini tuh jadi komentar semua. Nah kalau saya dulu senang ini zaman kuliah tuh pakai gini, jadi astagfirullah nggak sepanjang itu juga kali bro, ntar sabar. Jadi kalau gini, nah, gitu ya. Nah kayak gini, jadi misalnya eh ini namanya misalnya authornya siapa gitu ya. Misalnya author Marisa gitu. Date misalnya 5 Maret 2025. Terus input misalnya kodenya misalnya inputnya nggak ada gitu ya. Outputnya hello bro gitu. Nah gitu. Jadi saya zaman dulu formatnya gini gitu. Jangan dulu. Oke, biar kayak rapi gitu. Oh, gitu lah pokoknya. Di sini kasih bintang-bintang. Tapi sebenarnya ini tuh apa bagian dari komen gitu. Nah, bagusnya tuh kalau misalnya kalian bikin kode gini ya, komentar ini tuh bagus untuk dokumentasi gitu. Percaya deh kalau kalian ngoding terus nggak dokumentasi itu disaster, nanti kita lupa ini buat apa ya, gue kode ini buat apa ya, variabel ini kok ada di sini gitu, ini gue ngapain gitu. Nah yang bagus tuh dibiasakan ada kayak gininya gitu, minimal siapa yang nulis, tanggalnya, terus ini mau ngapain sih codingnya gitu. Terus ada spesial spesial apa note atau apa catatan khusus gitu, ini inputnya harus ini supaya terus udah gitu testingnya gimana gitu. Ini kalau nanti kalian kerja, udah gitu, kalian codingnya bareng gitu ya sama satu tim. Kalau nggak didokumentasi gini, kacau balau itu nanti. uh, Dokumentasi tuh kalau kalau di apa ya, di pekerjaan yang besar gitu ya, kalau codingnya kagak ada dokumentasinya, itu kacau banget itu. Ngabisin waktu untuk
untuk programmer yang lain gitu, untuk bisa ngerti kerjaan kita gitu. Oke ya. Dah, itu tadi integer sama float kalian udah cukup jelas kan? Pecahan sama bilangan bulat ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau naruh bukan numbers gitu. Kita maunya sekarang ke huruf. Nah, huruf itu kita bilangnya pakai karakter gitu ya. Char gitu lah ya. Kalau kita cuma bilang X, itu berarti isinya cuma satu huruf. Kalau kita bilang S, terus ada kayak gini, itu namanya array. Array itu adalah kumpulan data gitu ya, dengan tipe yang sama kalau di sini. Jadi dia bisa nyimpen, lihat, dia cuma bisa nyimpen 9. Kenapa 9? Nah, di bahasa C, itu ada yang namanya ending null. Kalau misalnya kita punya karakter, misalnya saya punya karakter namanya Unpad gitu ya. Dia panjang karakternya berapa? 5. Enggak. Dia panjang karakternya 6. Karena dia dikasih ini. Nih, ending karakter tuh kalau nggak salah backslash atau slash ya? Backslash deh. Backslash 0. Kenapa harus ada gini? Supaya si compilernya tahu ini tuh Unpad. Terus selesai gitu. Supaya di sini tuh nggak ada trailing karakter di mana nanti dia ngambil apa yang ada di memori, dia bawa ke bawah. Kalian kebayang nggak? Kayak misalnya kalau saya ngomong, kita kalau ngomong gitu, itu kan ada jeda. Atau misalnya kita kalau nulis ya, all of our programs kan ada spasi. Nah, ini juga gitu. Si string ini, itu kalau 10-10-nya dijadiin angka, jadiin kata gitu ya, nanti dia nggak tahu ujung belakangnya gitu. Nah, justru kita kasih bumper di sini tuh supaya tahu gitu. Ini tuh, oh ini tuh akhir dari karakter ini. Jadi ini beda 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 jenis kan sama integer sama float. Kalau karakter, jadi kita ribet harus ngurusin itu end of karakternya di mana gitu supaya nggak kacau gitu, gitu ya. Dulu ini tadi mana? Itu. Ini kita clear dulu. Oke. Nih ya, contoh. Lihat nih. Ini komentar ya. Ini nama tuh panjangnya 24 berarti. Gitu. What is your name? Nah, ngambilnya berarti bukan pakai C ya, pakai S. Kenapa pakai S? Karena dia string. Jadi, string itu kumpulan dari karakter. Kalau kita misalnya kita declare karakter tapi ada gini, itu tuh berarti dia adalah string gitu. Ricky mau nulis apa? Boleh kok kalau mau nulis. Oke. Ini ada titik. Oke ya, what is your name? Name, terus di grid ya. Manggilnya berarti kan placeholdernya S, terus name gitu. Itu ya. Oke. Sekarang udah ya, udah bisa ya. Udah sampai situ ngerti kan? Variabel. Ngerti dong, masa enggak gitu ya katanya di TikTok itu. Scan F. Scan itu kan kalau tadi kan print ya, print F gitu ya. Kalau scan F itu kan ngebaca dan dia butuh alamat ya. Sekarang kalian ngerti kan kenapa harus ada alamat? Karena semua variabelnya itu ditaruh, itu kayak nomor loker deh, kayak kalian misalnya di kampus ada loker nggak? Atau di sekolah kan ada loker, ada nomornya tuh. Nah, kalau di komputer juga ya, di OS tuh operating system, si memorinya itu kan ada alamat yang tadi saya bilang kan, berdasarkan si bit dari komputernya kan. Makanya harus pakai dan ini, ampersand ini gitu. Oke, jadi F ini untuk float, D itu untuk integer. Nanti tuh ada yang namanya unsigned integer, tapi belum tentu kita pakai. Oke lah biar ini ya. Terus karakter kalau cuma satu huruf misalnya yes or no gitu ya, Y atau N aja, cuman satu aja itu ya karakter, ya udah pakainya C gitu. Oke. Nah, kalau S itu karakter array. Komentar udah bisa. Oke, udah bisa. Nanti minggu depan kita mulai ini. Kita dikit lagi ya, sabar. Kita hari cuma sampai jam 10 ya. Karena kelasnya katanya sampai jam segitu ya. Oke? Udah? Nah, sekarang if. Ingat if yang kemarin saya cerita? Apa yo yang kemarin kita belajar? Yang itu kan, yang umur kan?
if umur lebih besar dari 17 dan lebih kecil dari misalnya 65. Itu berarti boleh nyetir gitu kan. Else if umur lebih besar dari 100, lebih besar dari 100 lah ya. Lebih besar dari 100 sama lebih kecil dari, ingat misalnya gini. Nah, kayak yang waktu itu yang kita kuliah, itu kelas pertemuan pertama gitu. If age lebih besar sama dengan 17 and age lebih kecil dari 65 gitu ya. Gitu. Itu kan boleh ya, boleh nyetir atau boleh apply SIM, driving license gitu ya. Tapi kalau misalnya age, nah ini kan N ya, ingetin. Kalau umurnya lebih besar dari 65, ini harus lebih sama dengan ya, gitu ya. And age lebih kecil dari misalnya apa ya, 100 gitu. Orang meninggal umurnya berapa sih biasanya? 100 lah ya. Enggak ya. Berapa sih orang umurnya sekarang rata-rata? 90 lah ya. Gini ya. Itu kita bilang too old kan. Ini boleh, ini too old. Kalau misalnya age lebih kecil dari 17 and age lebih besar sama dengan 0, itu kan terlalu muda kan ya, nggak boleh juga. Sisanya else-nya itu nggak boleh kan berarti, bener nggak? Karena itu berarti dia yang ini else itu kan lebih kecil dari 0 or lebih besar dari 90 kan, lebih besar sama dengan 90. Sampai sini ngerti gak? Jadi syarat gitu ya. Else if gitu ya. Bentuk paling sederhana adalah if aja. Tapi kalau if gitu tuh kayak misalnya kalau kalau kamu bohong kita putus gitu. Ya udah gitu kan. Nggak ada misalnya else gitu ya. Misalnya, terus kalau saya nggak bohong gimana? Ya udah kan, kalau nggak bohong nggak putus gitu. Itu udah jelas gitu ya. Kadang-kadang ada kasus yang nggak usah pakai else, tapi ada kasus yang kita memang harus define else-nya kayak gimana. Gitu ya, oke. Nah, kayak misalnya gini. Nih, kita nanya, ada number ya. Nah, berarti kan kalau mau ngeprint, bilangan positif sama negatif kan tinggal dicek kan. Kalau lebih kecil dari 0 dia negatif, kalau enggak itu pakai else dan seterusnya gitu ya. Nah, operator nih yang saya mesti jelasin. Operator yang ini udah saya ceritain kan. Operator yang kita punya, kalau dia sama dengannya 2, berarti kan comparison kan, menampilkan, membandingkan. Kalau mau sama dengan sama dengan. Kalau mau ngecek sama atau nggak sama, pakai tanda seru sama dengan. Itu artinya tidak sama dengan. Jadi terserah. Misalnya kalian mau ngecek if password sama dengan Unpad atau if password nggak sama dengan Unpad, terserah operatornya ini gitu ya. Ini besar sama kecil, tau lah ya, di greater sebesar dan seterusnya kayak tadi saya coba gitu ya. Itu operatornya itu cuma itu aja, relational operator namanya. Terus pembagian, nah kayak gini. Sama ini ya, division, ini div ya, ini pembagian, ini apa? Mod. Gitu. Bedanya apa? Div itu hasil bagi, kalau ini sisa bagi. Jadi kalau ini result, ini remain. Gitu. Ya. Jadi kayak misalnya 2/3, 0 kan nggak bisa dibagi, resultnya 0, tapi ada sisanya gitu, 2 gitu ya. Jadi perhatikan div sama mod itu berbeda gitu ya. Kayak dua-duanya ngebagi, tapi yang satu hasil bagi, yang satu sisa bagi. Nah, itu gampang. Dah.
Choosing data type nih. Ini ya, yang tadi saya bilang. Kalau datanya nggak harus gede, nggak usah pakai tipe data yang gede. Kenapa? Ngabisin memori. Gitu. Nah, ini biarin dulu. Ini udah. Java nanti aja kita bandinginnya. Uh, 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 uh. Oke, ini apa lagi ya? Udah cuman gitu aja. Jadi sebenarnya C itu nggak susah ya. Tinggal nanti kita praktek. Oke, sekarang kita balik ke sini. Sekarang kita masuk ke function ya. Function. Oke, function. Tunggu. Ini masih link yang minggu lalu ya saya tambahin. Harusnya masih sama sih linknya. Hold on. Function. Nah, array. Nah ini. Sekarang kita punya function. Function tuh kayak gini. Sebenarnya bentuknya sama, mau fungsi utama. Dia punya nama juga, punya input juga, punya keluaran juga gitu. Oke. Kayak gini ya misalnya. Sekarang kita coba ya. Apa ya? Kita save dulu. Namanya apa? Add to numbers C. Oke, kita bikin ya. Jadi apa? Input std io h gitu ya. Terus apa? In main void gitu. Itu kan licik. Dia udah dibikinin, nggak mau gini. No ya. Nah, oke. Return no. Selalu gitu dulu. Iya. Oke. AI-nya bisa diam. AI-nya bisa diam dulu nggak? Berantem nih. Ntar, diam. Oke. Iya. Ini gini. Terus berarti apa? Berarti kan print dulu. Ya. Enter. Terus gimana? Kan kita harus bilang dulu. Bilangannya integer 61. Ya udah, ini benar gini. Terus kan scanf kan? Ya, gini ya. Ini gini. Gitu ya. Ini kan sama ya. Ini kan first number. Copy aja. Ini. The second number. Berarti ini numbernya 2 kan. Sampai sini oke kan? Nah, berarti kan sum sama dengan 61 tambah 62 kan. Terus kita print kan. The sum nih udah jadi. The sum of dolar tambah dolar tambah dolar adalah 6 sum gitu ya. Ini kan udah jadi ya. Ini kalau saya run, dia masih marah. Apaan? Oh iya, sorry. Printf. Oke. Tuh kan dia ngeprint. Ada yang salah. Apa sih? Taruh. Printf benar. Printfnya ada yang salah. Siapa yang mau bantuin? Harusnya udah bener ya? Belum di save ya? Oke, sorry. Running. Outputnya mana? Oh, ini problems nih. Ini bukan nih. Ini yang kemarin ngoding salah. Ini apa? Mana? Kok nggak ngeprint sih? Printf the sum. Enter the second number. Coba kalau pakai terminal gimana? GCC. Add the numbers. C. Min O. Add two numbers. Oke. Add. Oh kan ini bisa.
Oh itu nggak bisa. Enter the first number saya 10. The second number 99. The sama segitu ya. Cuman kok jelek ya. Ini gini. Bisa ya. Ngeprint. Oke, ini harusnya kasih gini dong. Nah, gitu. Dah, sampai sini oke? Dah, sekarang function gimana? Kalau function berarti saya bikin di sini. Caranya bisa macam-macam ya. Cara pertama adalah dia nggak ada ngeluarin nilai add. Dia menerima input int A, int B gitu ya. Dia akan sorry. Dia akan print ya gini. Oke. Nah, ini functionnya udah jadi nih. Tapi kalian perhatiin ya, ini dia nggak ada return ya, void ya. Jadi function tuh bisa gini. Nih, ntar saya gambarin dulu. Hold on ya, biar nggak bingung. Nah, nanti PR kalian saya kasih main game lagi ya. Oh, ini. Ini function nih. Function gitu ya. Function itu ada yang pertama itu tuh dia nggak ada input gitu ya, nggak ada juga output gitu ya, gitu bisa gitu. Jadi kalau itu tuh contohnya gini, contoh misalnya saya punya void hello, terus nggak ada apa-apanya gitu, jadi dia kosong aja. Nah ini tuh function yang dia nggak nerima apa-apa, terus cuman gini aja. Bayang nggak? Nah ini tuh fungsi yang tipe pertama nih. Tipe pertama adalah, nanti saya clear dulu deh, saya cobain lagi. Taruh. Ini kalian perhatiin kan? Dia nggak ngasih keluaran, nggak nerima input juga. Terus dia ngapain? Ya dia ngejalanin aja gitu. Jadi kalau saya panggil di sini ya, nah ini kan kita udah punya function 2 nih. Oke. Si hello sama si add kan. Ini kan kalau kita di sini ya. Ini ngeprint biasa kan. Ini kalau kita nggak mau, oke, ini kita matiin dulu gitu ya. Nih lihat ya, saya comment out ya. Sekarang saya panggil fungsi ya. Saya bisa bilang, saya panggil nama fungsinya, terus saya bilang yang mau dijumlahin apa? 61 sama 62. Oke. Jadi kalau saya compile di sini, terus saya jalanin, terus saya masukin misalnya first number-nya 11, second number-nya berapa, dia sama kan hasilnya. Tapi kan kalau yang tadi ngeprintnya di sini. Kalau yang ini sekarang ngeprintnya di sini gitu. Ini biar kalian nggak bingung nih, kita tulis aja di sini. Print. Kok bisa? Kok dia bisa ngeprint? Padahal pakai print. Kok gini boleh? Nggak pakai print. Print. Add function gitu ya. Nah, jadi beda nih. Sekarang tuh gitu ya. Oh enggak. Tunggu. Oh, belum di-save. Kak, saya punya penyakit tidak nge-save. Kenapa sih dia nggak mau nge-save ya? Oh my God. Oke, ada yang salah. Tunggu sabar. Oh, ini. Ya, ya. Oke, maaf. Ya, hanya segini. Gitu ya. Printing from the add function. Tapi kalian lihat kan, bisa satu cara ngeprint di sini. Satu cara ngeprint manggil function. Terus kita bisa manggil juga function hello kan, gitu ya. Kalau function hello berarti
Ini saya save dulu. Ini saya GCC dulu. Saya jalanin. Itu kan dia udah ngesam, dia manggil hello kan. Jadi function tuh fungsinya gitu. Oke, sekarang saya contohin. Ini kan tadi kan fungsi yang dia nggak nerima input ya. Sebenarnya kita bisa juga begini, nggak ngasih output. Kita bisa gini juga, tapi nanti penggunaannya beda. Ini versi add yang pertama ya. Saya bikin sekarang versi add yang ngasih nilai kembalian. Add integer A, integer B. Sorry. Nah, kalau kayak gini, dia tuh kalau misalnya di sini ya, kalau di sininya bukan void, kalau di sini bukan void, kita tuh harus return sesuatu. Karena kita penjumlahan berarti harus return A plus B gitu. Bu, bedanya apa sama yang ini? Bedanya sama yang atas, itu dia nerima input, dia langsung ngeprint kan. Kalau ini dia nggak ngeprint, dia cuma ngembaliin nilai, kebayang nggak? Jadi, cara makainya beda. Ini saya matiin dulu ya. Saya matiin. Saya pakai yang add yang ini ya. Manggilnya tuh beda. Jadi manggilnya nggak begini. Ini juga saya matiin ya. Ini saya matiin. Saya manggilnya berarti add print, gitu ya. Karena dia ngembaliin nilai kan. The sum of ini itu saya akan manggil bilangan-bilangan ya kan. Di sini saya manggil fungsinya add 6162. Kenapa? Karena angkanya tuh ada dari dia gitu. Di return dari add. Coba ya kita run ya. Sama nggak hasilnya? Gitu ya. Sama kan? Maksudnya hasilnya sama yang tadi gitu. Tapi fungsinya tuh cara bikinnya udah beda gitu. Kalau yang tadi kan void ya. Terus dia yang ngeprint. Kalau ini yang ngeprint kita gitu. Jadi terserah. Itu tuh sama halnya dengan kayak gini. Kita nyuruh misalnya kita punya punya dapur ya. Dapur masakan Indonesia, dapur masakan Prancis sama dapur masakan Jepang gitu. Terus kita nyuruh dapur masakan Indonesia nih. Lu masak nasi goreng ya gitu. Nah, kalau function yang ini dia habis masak tuh langsung dianterin ke meja meja ininya, meja customernya. Langsung dia print gitu hasilnya. Kalau yang ini itu tuh dia cuma ngembaliin hasilnya aja. Jadi piringnya tuh dikasihin ke kita. Nanti kita yang nganterin ke customernya, kebayang nggak? Jadi kayak ada pelayan, ada dapur. Nah, si dapurnya ini adalah fungsi, si pelayan ini adalah main function gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak ini kan dia nggak nerima input, fungsi ini kan nggak nerima input, nggak ngeluarin output juga kan. Maksudnya dia tidak menghitung sesuatu, nggak memproses, nge-return sesuatu kan. Nggak dapat input juga kan. Misalnya kalau saya bilang misalnya, ada juga kan, misalnya, oh gini, saya bisa juga kan, bisa bikin gini, void, hello, terus saya menerima misalnya karakter name berapa gitu. Terus nanti saya akan ngeprint nama berdasarkan inputnya gitu. Jadi kayak misalnya beda manggil kan, berarti saya bisa gini kan, hello, panggil hello, tapi isinya misalnya apa misalnya, Anaya gitu, gitu boleh nggak ya? Bisa nggak ya? Tapi kok dia marah apa? Oh ya berarti di papan. Oke, save dulu. Sorry. Kenapa marah? Karena ada dua. Ini kan tiga. Kalau name. Dia bilang fungsinya ada dua, gue bingung dong, kata dia. Oke, sorry, maaf. Maaf, save dulu. PCC, add to numbers. Misalnya 123, 321. Ya, lihatin. The sum of ini ada, terus ada hello Kanaya kan. Nah, kalau si ini, dia nggak nerima input, nggak ngasih output ya. Kalau ini nerima input, gitu. Tapi kita juga bisa bikin gini juga, void gitu ya. Hello, return gitu ya. Kita ada karakter name. Nah, ini tuh
return name itu. Bayang nggak? Bedanya apa? Kalau ini kan dia langsung ngeprint. Kalau ini liatin. Ah, ini berarti harus ada char gini, boleh nggak ya? Ini saya nggak yakin jalan juga, tapi bisa kali ya. Harusnya. Nah, kalau kayak gini ya, nanti kalau ini nggak jalan, nantilah saya harus ngejelasin tentang string. Kalau ini dia nerima name, terus dia kembali lagi name-nya gitu. Tapi which is ini fungsi ini tuh kurang berguna ya. Lebih make sense ini gitu. Tapi kebayang ya. Jadi function itu dia bisa punya input, bisa punya output, bisa punya input nggak punya output, bisa punya input nggak punya output, bisa punya output nggak punya input, atau nggak punya dua-duanya gitu. Tapi kalian tahu kan, kebayangkan. Jadi kalau void ini tuh, kalau ini nggak punya input, nggak punya ini nggak punya input, nggak punya output ya, yang ini. Nih biar nggak pusing. Ntar. Saya ngomongnya juga belibet. Ini kan nggak ada input, nggak ada output juga kan. Dia nge-print sendiri. Kalau ini ada input, tapi nggak ada output kan. Kalau ini ada input, ada output kan. Ya nggak? Tapi bisa juga misalnya nggak ada input. Nah, kalau nggak ada input tapi ada output kayaknya nggak bisa. Karena kan jadi kayak misalnya tiba-tiba dapur bisa ngeluarin nasi goreng tapi nggak dikasih bahan baku gitu ya nggak bisa gitu ya. Jadi kemungkinannya itu cuma ini. Gitu. Oke, clear? Nah, cara manggilnya, Bu, tapi bingung cara manggilnya. Panggil sebut namanya aja gitu. Fungsinya gimana? Kita nggak usah mikirin ke returnnya dulu gitu ya. Tapi oke, kalau hello gini berarti dia cuma manggil hello kan. Tapi kalau harus ada inputnya, ya kita harus sertakan input. Terus kalau kayak add ini, kan dia nge-return sesuatu ya. Kalau misalnya nama kita nggak di print nih, misalnya ini nggak ada ya, misalnya ini nggak saya print ya. Terus saya manggil misalnya add 6162. Apa yang terjadi? Mana? Compile dulu ya. Add to numbers 111222 gitu ya. Lihat. Kan nanti kan kalian kayak gini ya, bisa gila loh. Maksudnya, kan saya dikasih soal nih. Ini saya biarin dulu ya. Kan saya kasih soal. Terus coba kalian debug ini gitu. Kenapa nggak jalan? Lihatin, ini kan udah bener. Masukin bilangan udah bener. Ini katakan nggak ada ya. Ini kita hapus dulu biar nggak pusing ya. Ya, ini kita nggak atau ya nggak usah dulu. Kita hapus. Ini kita hapus dulu biar nggak pusing. Terus kayak gini. Hmm. Kalau dicek kan udah bener semua, apa nggak ada yang salah. Di compile juga nggak ada error. Tapi kok nggak ngeprint? Nih ya saya save. Kenapa gitu kan? Coba benerin supaya kode ini ngeprint gitu. Masukin bilangan udah 111, oke 2222 gitu ya. Nggak ada hasilnya gimana gitu. Iya soalnya apa? Ini fungsinya cuman ngembaliin nilai. Tapi kan belum di print gitu. Kalau mau ya gini. Paling gampang ya. Print up. Paling cepat ya gini lah. D. Terus ini gitu. Apalagi yang salah? Kurang ini gitu. Nah, kalau kayak gini bisa. Salah. Ini masih salah ya. Belum saya save. Ya, compile dulu. Add the numbers. 12345 54321. Tuh, sekarang keluarkan 666 karena udah di print gitu. Kebayang? Oke nggak? Gitu ya. Oke. Jadi function oke laman ya. Nah, udah sampai sini ada yang masih dibingungin nggak? Nah, kalau nggak ada, ntar dulu saya balik lagi ke sini. Tadi saya ngecek apa ya? Hold on. Nah, ini aja deh. Oh,
Masih ingat ini nggak? Oh, pasien tuh cuman kotak dikasih garis aja kan. Jadi kalau tunggu, kok tadi bagusan yang tadi sih searchnya? Hmm, nah ini, ih jelek ya Allah. Ini aja ya, double lines pokoknya. Nah, ih apa? Tunggu ya, sabar ya. Kok aneh sih? Nah, jadi, oh ya ini. Nah, ini. Ini bagus nih. Ini ya, liatin. Kita sekarang mulai melihat ini ya, flowchart-nya. Nih, start ya. Kita baca karakter pertama. Ini tuh misalnya kita start ya. Katakan misalnya kita mau ngecek apakah si karakter ini tuh eh, legal atau enggak, atau misalnya sesuai apa yang harus diinputkan atau enggak gitu ya. Misalnya kita masukin string eh, apa misalnya hello gitu ya, hello lah. Itu kan sebenarnya di sininya kan ada ini kan, ada end of stringnya kan, gitu. Nah, dia baca, nah ini tuh namanya EOF ini ya, si ini. Itu adalah end, bukan end of file sih sebenarnya, end of string ya, end of string sebenarnya gitu ya. Atau string, taruh kalau di komen tuh string terminator sebenarnya namanya. Nah, ini tuh namanya string terminator itulah pokoknya akhir dari string lah ya ini ya. Nah, dia baca baca dulu first karakter kan. Ini kan looping kan sebenarnya. Yang saya ajarin waktu itu kan looping bisa pakai begini ya. Tapi bisa juga pakai if aja mondar-mandir gitu. Jadi boleh boleh looping tuh pakai begini, pakai bentuk gini gitu. Tapi boleh juga bentuknya kayak yang ini yang di sebelah kanan saya. Jadi kalian kalau bikin flowchart itu sesuaiin aja logiknya gitu. Misalnya dia baca ya, ini kan ada berapa karakter berarti? 5 kan, tambah satu string terminator. Dia cek ya, kalau misalnya udah di ujung, kalau yes berarti selesai kan. Tapi kalau masih belum, dia cek karakternya boleh nggak gitu. Berarti kalau misalnya kita bilang ya, ini karakternya tuh nggak boleh ada simbol gitu, cuman boleh alfabet aja. Misal gitu ya, legal karakter tuh misalnya nggak boleh ini. Kalau misalnya di alfabet berarti boleh di print. Kalau bukan alfabet, panggil fungsi putBet ini. Nah, ini tuh function. Nah, si function lihat deh. Startnya tuh bukan start, tapi nama dia gitu. Nah, terus dia cek. Si putBet ini, dia ngecek. Kalau misalnya si karakter pertamanya adalah null, ya udah berarti selesai kan. Tapi kalau bukan, dia dia cek ya misalnya whatever lah. Jadi kalau putBet itu misalnya kita ngecek ini sebenarnya karakter apa, mau diapain itu juga terserah. Tapi ini intinya dia kalau menginstruksi kayak gini gitu. Pakai pakai double double apa ada dua garis gitu ya. Nah, udah ya. Itu ini whatever ini terserah kita. Nah, yang kalian mesti perhatikan adalah ini kan karakternya ada banyak. Setelah selesai ngecek-ngecek saya si karakter ini kalau legal di print, kalau enggak mau diapain gitu ya. Nah, terus dia kan get next karakter kan. Terus ke atas lagi kan sampai habis kan ininya. Sampai habis karakter apa hurufnya kan. Ini tuh looping gitu. Jadi sebenarnya kalian tuh bisa bikin flowchart tuh dari simbol ini aja segini tuh udah cukup.
function, pengambilan keputusan, start sama end, proses, mungkin input output lah ya. Udah gitu. Sebenarnya ini juga nggak harus gitu, bisa di looping aja, which is panahnya balik lagi aja gitu, udah nge-looping gitu. Jadi flowchart tuh justru gampang banget. Kalau flowchartnya susah, itu berarti ada yang salah. Maksudnya, berarti kita overthinking atau prosesnya tuh belum runut gitu. Ya, oke, oke. Dah, ada pertanyaan dulu nggak? Nanti PR-nya tuh tentang function. Oke, ntar dulu. Sekarang saya mau coba ini ya. Oke. Give, bisa ada yang lupa saya. Examples about functions in SQL C, including, tapi nantilah ya, recursive functions. Nanti biar kita bahas lagi di yang berikutnya, recursive ya. Nah, ini yang tadi saya bilang ini. Biar sama ChatGPT dirapiin. Oke. Nih ya, kita resume ini tuh sudah ya. Oke, dari sini. Ini yang tadi saya jelasin nih. Nah, tujuannya apa sih pakai function? Supaya modular, reusable, and readable. Nih, katakan misalnya gini ya. Ini kan tadi kalian bikin coding kayak gini kan. Kalau kayak pendek kayak gini mah, mau pakai function mau enggak sih, nggak kerasa. Tapi bila misalnya kalian udah mulai punya fungsi, ada add, ada multiply, ada square root, ada hello, ada apa gitu kan, di sini kan panjang tuh. Jadi cluttering kerjaan kita kan. Nah, itu tuh kita bisa bikin file lain sebenarnya supaya kita nanti tinggal manggil fungsi gitu. Nanti ya habis ini ya. Oke, kita lihat ini dulu. Kita lihat ini dulu. Sabar dulu. Nah, tadi. Nih, basic function tuh ini. Di mana kita nggak ada input, nggak ada output. Jadi cuman ngeprint doang gitu ya, basic. Nah, kalau ini ada parameter sama ada return value tuh kayak yang tadi. Jadi, nah ini kita bisa masukin juga hasil dari functionnya ke suatu variabel, udah gitu kita print. Jadi si functionnya tuh punya input sama punya output gitu ya. Nah, kalau ini tuh lebih panjang, dia declare dulu di sini, terus functionnya baru di define di sini. Itu bisa gitu. Cuman kalau saya lebih suka di declare sama di define di atasnya main ini gitu. Kenapa function harus di atas sebelum main? Supaya pada saat si main manggil, dia udah tahu gitu, oh ya tadi ada function gitu. Jadi function tuh nggak boleh ditaruh di bawah main. Kalau misalnya ini nggak ada ya, terus dia tiba-tiba ada di bawah sini, compilernya nanti nyangka akan error gitu, karena si main nggak tahu kalau ada function. Function tuh harus selalu di atasnya main. Gitu ya. Oh ya, nanti ini kita akan belajar passing arrays to function ya. Oke, ini nantilah. Ini soalnya harus ngejelasin pointer panjang. Terus ada yang faktorial gitu ya, manggil. Sama ini, nanti rekursif. Oke. Nah, jadi ini kesimpulannya. Maka si ChatGPT udah bikinin tabel. No parameter, no return. Kayak tadi saya bilang. Cuman ngejalanin aja. Ada parameter, nggak return. Dia kayak si nasi goreng, dia kasih langsung gitu ya. Nggak return ke kita. Langsung hasilnya dia proses. Ada parameter, nggak di return. Ada parameter, ada return gitu ya. Ambil input, terus value-nya kembaliin. Atau dia manggil fungsi, yaitu dirinya sendiri. Nanti kita belajar itu. Oke. Nah, satu hal lagi. Terus saya kok jadi lupa ya, tadi mau ngomong apa ya? Kan tadi kan, tunggu. Jadi ada saya mau ngajarin lagi satu, lupa. Function. Habis itu udahan. Terus saya mau ngejelasin apa ya, jadi lupa. Function udah, grid udah, function without parameter breakdown. Oh, oke. Ingat. If
examples. Give comparisons between code with lots of functions versus a code calling another kinds of the functions. Ini saya mau ngejelasin ini. Kan, nih. Yang saya bilang, kita tuh sebenarnya bisa punya beberapa file. Oke. Tapi sebenarnya kan kalau di awal kita selalu include stdio kan. .h. Itu kan dia manggil file lain kan. Itu udah ada di dalam GCC-nya gitu ya, satu directory gitu. Nah, kalau misalnya kita punya fungsi sendiri nih, kayak ada add, ada multiply, ada subtraction misalnya gitu ya. Ini tuh kalau filenya kecil, easy to understand gitu ya. Nggak usah ada banyak file. Tapi kalau filenya makin besar, terus ada perubahan tuh yang dirubah jadinya main filenya kan. Jadi kalau misalnya projectnya udah banyak tuh jadi double-double, kebayang nggak? Di setiap mainnya tuh selalu ada fungsi itu. Padahal fungsi itu kebayang nggak kayak gini. Kayak misal lah ya, tapi mungkin bisa juga sih. Misalnya kalian punya hotel. Hotel itu kan biasanya kitchennya satu ya. Nggak di setiap kamar kan kitchennya. Kalau kitchennya di setiap kamar atau di setiap lantai itu maintenance jadi susah gitu. Misalnya ngangkut barang bakunya lebih susah, buang sampahnya lebih susah. Walaupun mungkin pertimbangannya oke, kalau per lantai ya mungkin ya udah, kalau mereka bisa manage itu ya mungkin lebih mudah deliver ke tamu-tamunya gitu. Itu kan terserah gitu. Nah, ini juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita punya fungsi add, terus kita punya banyak file gitu. Si fungsi add tuh dipanggil di semua file, itu kan ngabisin memori kan. Mendingan si fungsi add-nya kita taruh di suatu file lain. Nah, setiap file yang ini, gini loh. Jadi daripada begini ya, misalnya kita punya banyak file. Terus tuh setiap file ini tuh selalu manggil fungsi yang sama gitu. Yaitu si ini gitu. Kan ini kan berarti kan nambahin baris ya, nambahin memori kan. Akan lebih baik kalau begini kan. Ini si file ini, bertiga ini. Misalnya itu yang ada yang panjang, ada yang pendek gitu ya si filenya. Itu tuh manggil si ini aja gitu. Ini tuh ada di satu file lain. Jadi mereka tinggal manggil aja gitu. Kan lebih enak gini, ya kan? Daripada di setiapnya ada dia gitu. Itu kayak saya bilang, oke, kitchennya ada di setiap kamar gitu. Mendingan satu kitchen nanti dianterin ke kamar-kamar gitu. Ya, walaupun misalnya ya kali aja Bu bisa untuk kasus tertentu ya bisa. Nah, kayak gini kan. Nah, ini contoh kalau misalnya kita bisa bikin header file kita sendiri. Misalnya kalian punya, gue punya kumpulan function sendiri gitu. Misalnya fungsi-fungsi statistik, walaupun kalau yang umum mah udah ada, di C udah ada gitu. Misalnya kita mau bikin, bisa nggak ya Bu kita bikin header sendiri? Bisa. Nanti kita bisa bikin definisi, namanya filenya apa. Nah, si function H itu isinya gini nih, si file header tuh isinya gini. Jadi dia hanya berisi judul-judul functionnya aja gitu. Makanya disebutnya header file, karena dia cuman judulnya doang. Itu kayak katalog aja gitu. Kayak misalnya kalian mau beli barang nih, Tupperware gitu kan. Kan kalau orang ngejualin kan nggak dibawa sama barangnya. Atau misalnya jualan apa, kosmetik yang ada katalognya gitu kan. Nggak dikasih sampelnya kan, cuma lihat bukunya aja kayak gitu. Nah, nanti source filenya ini. Jadi si my function ini kan ada .h-nya, ada .c-nya. Nah, ini isi fungsinya gitu. Jadi sebenarnya kalian punya 3 file jadinya. Satu file .h, satu file .c untuk isi si functionnya doang, satu main-nya. Nah, nanti di main kita tinggal manggil include ya. Saya mau pakai math function. Math function tuh isinya add sama multiply. Ya udah, dia jadi bisa manggil di sini gitu.
Ngompalnya gimana? Ngompalnya ya gini, harus kita sebut gitu. Main.c, main function.c, outputnya apa namanya gitu. Kebayang nggak? Nah, tapi nanti ya di Java juga bisa gitu ya. Kalau misalnya filenya gede, itu kan manage-nya jadi susah di debug, bacanya ribet ya. Kalau dipecah-pecah tuh jadi smaller, tapi mungkin jadi pusing. Sebenarnya enggak gitu sih. Saya dulu juga gitu, misalnya bikin fungsi kan waktu itu navigasi robot gitu ya. Nah, itu saya pecah-pecah tuh fungsinya. Jadi misalnya buat si navigate si robot ini gitu misalnya eh saya bikin misalnya ini baca peta dulu, itu dipisahin di file lain. Jadi saya bisa concern di file utama tuh cuman misalnya maju, mundur, belok, baca baca peta lokal, baca peta global gitu ya. Si peta lokal sama peta globalnya tuh dipisahin di file yang lain. Nah, itu tuh jadi lebih enak gitu. Karena kalau disatuin kan ini reusability-nya pusing, nggak bisa dipakai. Nah, terus kalau saya pisahin di function yang lain, teman-teman saya yang ngoding robot juga bisa pakai gitu. Gue pinjam function lo ya. Function lo kan baca peta. Robot gue juga harus baca peta misalnya gitu. Itu kan lebih mudah gitu. Terus misalnya gini. Kebayang nggak misalnya kalian punya yang kayak tadi saya bilang, yang ini. Nih, katakan misalnya ya, eh, ini adalah program navigasi robot nih. Terus di setiap file ada panggil navigasi robot. Terus navigasinya tuh mau dibenerin. Salah, gue salah koordinatnya gitu. Kan berarti ini setiap filenya mesti dirubah dong. Misalnya ada 1000 file, semua harus dirubah dong. Kayak gila kan? Tapi kalau misalnya saya bilang, ternyata salah gue navigasinya, gue XY-nya salah. Rubah aja ini satu file. Nanti kan yang lain pada saat compile akan benar gitu. Benar nggak? Kebayang nggak? Kayak misalnya ada dapur di setiap kamar. Terus dapurnya misalnya mau di-upgrade nih. Mau di-upgrade kompornya gitu. Berarti setiap kamar harus ganti kompor. Tapi kalau misalnya si dapurnya itu cuman di lantai bawah gitu atau di setiap lantai tapi cuma satu, kalau mau ganti kompor ya cuman di situ aja kan, nggak usah ke kamar-kamar kan, gitu loh maksudnya. Ya, jadi ada ini untuk kalian membayangkan secara umum managing coding tuh kayak gimana gitu. Nah, tapi kalau project filenya kecil-kecil ya nggak usah mikirin itu. Gitu. Karena kalau misalnya filenya dipecah-pecah gitu ya, kayak misalnya filenya kecil terus kita pakai-pakai, gue mau dipecah jadi baru apa file, malah jadi nggak overkill gitu, readable enggak gitu ya, nggak ada gunanya juga gitu. Kayak misalnya, hmm, ngapain lu kayak gitu gitu, malah terlalu effort gitu, malah lambat gitu, karena memang belum di tahap yang harus dipecah-pecah gitu. Begitu. Nah, itu juga lebih mudah kan kalau kita pecah-pecah ada error, kita bisa tahu, kayak saya bilang kita pecah nih dapur dapur makanan Nusantara, Perancis sama Jepang gitu ya. Kalau ada yang nggak enak, kita tinggal nanya menunya apa, misalnya nasi goreng, berarti dapur ini yang nggak enak, kok gosong terus ya? Apa kenapa nih chefnya atau kompornya misalnya gitu. Begitu, oke? Dah. Jadi nanti saya kasih PR-nya masih. Ntar ya saya cek ini dulu, kita udahan ya. Taruh saya make sure dulu ke, hold on. Ini, sabar. Jadi PR, nanti kalian masih tugas kan kemarin main game kan? Nah sekarang main game lagi nih. Saya pengen tahu kalian udah bisa sampai mana. Itu belajar function tuh. Tunggu. Bentar ya, ngecek dulu ya. Ada. Nah ini. Ini kan. Oke ya. Berarti minggu depan kalian harus udah siap ya. Laptopnya udah terinstall sih ya. Replit boleh, Visual Studio Code boleh, nginstal lokal boleh, asal kalian udah bisa compile. Jadi minggu depan tuh udah mulai hands on ya. Nah kan, kalau misalnya ini kan, tunggu sebentar. Ya, kita tuh
Algoritma udah. Ini ya, pertemuan kedua lambang-lambang flowchart aman. Yang kita ketiga ya, proses pemrograman udah ya, yang tadi saya ceritain compile segala macem, pemrograman. Nah, kita minggu depan berarti kan keempat. Research malah udah gitu ya. Sekarang minggu depan berarti kita mulai masuk ini ya, mulai ngoding ya. Siap, oke? Dah, sip. Hari ini ada pertanyaan nggak? Any questions, any apa gitu yang mau disampaikan? Minggu depan kita mulai ngoding nih. Pakai sederhana aja. Saya mulai ngasih contoh-contoh coding. Kalian nanti tugasnya udah mulai ngoding. Ya, oke. Aman? Nggak ada pertanyaan? Beres? Raffi ada pertanyaan? Kak Siva nih ada pertanyaan nggak nih adiknya? Anif, aman? Semua? Aman, Bu, di kelas. Aman semua. Nggak bingung kan? Pokoknya minggu depan mulai coding udah install ya. PR nanti cek di itu, jangan lupa absen ya. Kalau ada pertanyaan, kalau nggak ke saya, ke kakak asisten. Tanya aja kakak asistennya. Ada yang mau ditanyain nggak? Aman, Bu. Naira. Oke, aman kalau udah ya. Selamat melanjutkan puasa, jangan lemes dulu. Sama kasih. Kasih, dadah. Sampai minggu depan. Emma, bye-bye. Makasih semua. Yang lancar puasanya. Sehat-sehat ya, Hanif semuanya. Makasih, Bu. Dadah. Dadah, Riki. Bye-bye.